Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, untuk teman-teman hari ini Bapak akan menjelaskan tentang motivasi belajar. Sebelum Bapak menjelaskan materi ini, apakah ada yang sudah tahu itu apa motivasi belajar? Belum? Untuk pengertian ini, motivasi belajar adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas belajar dengan tujuan mencapai hasil atau prestasi tertentu. Motivasi ini dapat berasal dari dalam diri. Motivasi belajar juga membantu siswa mengatasi hambatan seperti kesulitan memahami materi atau rasa bosan, serta mendorong pengembangan potensi diri dan keterampilan. Selain itu, motivasi belajar meningkatkan kemandirian, memungkinkan siswa belajar tanpa ketergantungan berlebihan dan membangun sikap positif terhadap belajar, menjadikan aktivitas yang penting dan menyenangkan. Pertama itu adalah motivasi intrinsik. Siswa dalam motivasi intrinsik belajar karena mereka menikmati proses pembelajaran itu sendiri, atau karena mereka ingin mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Contohnya adalah belajar karena ingin memahami sesuatu yang baru atau karena memiliki minat mendalam pada suatu mata pelajaran. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Siswa dengan motivasi ekstrinsik belajar bukan karena mereka menikmati prosesnya, tetapi karena mereka ingin mencapai sesuatu seperti nilai bagus, penghargaan, atau pengakuan diri orang lain. Contohnya adalah belajar untuk memenuhi tuntutan orang tua atau untuk yang pertama, motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Ini seperti dorongan alami untuk belajar karena kita mereka tertarik pada suatu subjek, ingin tahu lebih banyak atau merasa puas ketika berhasil memenuhi sesuatu. Yang kedua, motivasi intrinsik. Motivasi yang berasal dari faktor luar diri kita, seperti dorongan untuk belajar karena ingin mendapatkan hadiah, ujian. Jika siswa menyukai suatu mata pelajaran, siswa akan lebih termotivasi untuk mempelajarinya. Yang kedua, tujuan belajar. Semakin jelas spesifik tujuan belajar, semakin besar pula motivasi belajar siswa. Yang ketiga, nilai pribadi. Keyakinan bahwa belajar itu penting dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, percaya diri. Keyakinan pada kemampuan diri sendiri untuk lingkungan belajar. Pengaruh dari luar diri individu yang berasal dari lingkungan sekitar dan dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi motivasi dan kinerja belajar. Yang kedua, dukungan sosial. Teman sebaya juga berperan besar dalam membentuk norma dan nilai-nilai sosial yang dapat mempengaruhi semangat belajar siswa. Sementara itu, guru sebagai fasilitator pembelajaran memiliki peran penting dalam memberikan dukungan akademik, menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menjadi peran yang positif. Yang ketiga, kondisi sosial dan kultural. Kondisi sosial dan budaya merupakan faktor eksternal yang sangat mempengaruhi motivasi dan perilaku belajar siswa. Nilai budaya yang menghargai pendidikan seperti semangat kompetitif, kerjasama, dan rasa ingin tahu akan mendorong motivasi belajar. Karakteristik motivasi belajar mencakup beberapa aspek penting yang mempengaruhi semangat dan dedikasi siswa dalam proses pembelajaran. Yang pertama, motivasi belajar bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan, dan juga individu. Yang kedua, motivasi belajar bersifat intrinsik, di mana siswa belajar karena rasa ingin tahu dan kepuasan pribadi, atau intrinsik yang dipicu oleh faktor luar seperti penghargaan atau tekanan sosial. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan
motivasi yang ingin membuat siswa lebih terlibat dalam proses belajar, sehingga siswa lebih aktif dalam bertanya dan berpartisipasi. Kedua, meningkatkan kinerja akademik. Siswa yang termotivasi cenderung memiliki hasil belajar yang lebih baik, termasuk nilai yang lebih tinggi dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi. Yang ketiga, mengembangkan kemandirian. Motivasi belajar mendorong siswa untuk menjadi lebih mandiri dan dalam belajar, mengambil sikap inisiatif dan mengatur waktu serta sumber daya mereka sendiri. Yang terakhir, mendorong pencapaian tujuan. Dengan motivasi yang kuat, siswa lebih fokus pada pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang dan motivasi belajar. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Motivasi belajar yang tinggi tidak selalu menjamin keberhasilan jika siswa tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber belajar dan dukungan yang diperlukan. Yang kedua, ketergantungan pada faktor eksternal. Siswa yang sangat bergantung pada motivasi intrinsik seperti penghargaan atau ujian mungkin kehilangan motivasi ketika tidak ada insentif luar. Yang ketiga, tekanan berlebihan. Motivasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres atau tekanan berlebihan yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan kesejahteraan siswa. Yang terakhir, variabilitas individu. Tidak semua siswa merespon motivasi dengan cara yang sama. Faktor seperti latar belakang, pengalaman, dan kondisi psikologis dapat mempengaruhi tingkat motivasi. Nah, sebelum kesimpulan, Bapak ingin bertanya, apa yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir? Tentang motivasi belajar. Satu, siapa yang mau ngerti? Apa? Dari awal sampai akhir Bapak jelasin. Bapak mancing siapa? Motivasi belajar adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas. Tujuan motivasi belajar adalah membantu siswa mengatasi hambatan atau kesulitan memahami materi. Ada pola motivasi belajar jenis-jenisnya, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ada juga macam-macam motivasi belajar. Ada macam-macamnya, ada dua, yaitu intrinsik, yang kedua ekstrinsik. Intrinsik adalah dorongan alami atau yang menarik suatu objek. Faktor ekstrinsik yaitu contohnya itu mendapatkan hadiah. Ada juga faktor internal. Ada 4 poin. Yang pertama, minat dan bakat. Yang kedua, tujuan belajar. Yang ketiga, nilai-nilai pribadi. Yang keempat, percaya diri. Ada juga faktor ekstrinsik yang di dalamnya ada 3 poin. Yang pertama, lingkungan belajar. Yang kedua, dukungan sosial. Yang ketiga, kondisi sosial dan kultural. Kelebihan motivasi belajar. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan. Yang kedua, meningkatkan kinerja akademik. Yang ketiga, mengembangkan kemandirian. Yang keempat, mendorong pencapaian tujuan.
Kekurangan dari motivasi belajar yaitu pertama keterbatasan sumber daya, yang kedua ketergantungan pada faktor eksternal, yang ketiga tekanan berlebihan, yang keempat portabilitas individu. Ya, Pak. Dari cowoknya ingin satu orang dong. Ya, siapa? Tapi itu soal Dari cowoknya. Pak. Oh, Arti intrisik itu apa, Pak? Motivasi intrisik artinya? musik itu ya seperti percaya diri, itu saya kurang percaya diri hampir sama. Oh, dari cowoknya itu siapa? Ya. Jadi belajar adalah dorongan atau yang Yang jelas satu dulu. Motivasi belajar adalah dorongan atau eksternal yang Semangat dong. mengandung dorongan aktivitas kita terhadap motivasi belajar. Motivasi belajar juga bisa membantu siswa mengatasi hambatan seperti dorongan alami dan dorongan untuk belajar. Dengan bantuan itu dan mendorong individu atau belajar. Motivasi belajar bisa ada yang individu, faktor sosial, dan faktor penghargaan, dan seperti meningkatkan ketertiban, meningkatkan kinerja akademik, kemandirian, pencapaian tujuan, terus sumber daya tergantung pada faktor tekanan berlebihan, variabilitas individu. Ada lagi? Coba lagi kita lihat perempuan. Pakai bahasa sendiri kalau bisa. Yang malu siapa? Pakai bahasa sendiri. Maksudnya bukan ngerti dalamnya namanya. Kamu siapa? Cewek satu lagi. Tinggalan cewek juga Pak. Iya, Pak. Dia aja itu waktu balik. Iya, Pak. Mengatasi hambatan seperti sulit memahami pelajaran atau bosan. Jenis-jenisnya, jenis-jenis motivasi belajar ada dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Nah, ada dua macam-macamnya. Karena kalau ada dua, yaitu intrinsik adalah motivasi dalam diri kita sendiri. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang datang dari faktor luar diri kita. Nah, faktor ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal adalah minat dan ada empat, yaitu minat bakat, tujuan belajar,
nilai pribadi dan percaya diri. Kalau untuk faktor eksternal ada tiga, yaitu lingkungan belajar, dukungan sosial, dan yang ketiga kondisi sosial dan kultural. Nah, ada juga karakteristik motivasi belajar, yaitu mencakup beberapa aspek penting mengaruhi semangat dan definisi siswa. Nah, kelebihan motivasi belajar yaitu untuk meningkatkan kepercayaan, meningkatkan kinerja, mengembangkan kemandirian, pencapaian tujuan. Ada juga kekurangan motivasi belajar yaitu ketergantungan pada faktor eksternal dan tekanan sosial. Dia dapat berasal dari berbagai sumber, baik intrinsik maupun ekstrinsik, dan dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial serta kondisi psikologis individu. Siswa yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih terlibat, lebih baik di kinerja akademik dan memiliki tujuan yang jelas yang pada gilirannya meningkatkan rasa percaya diri mereka. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.